Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya baru ingat kita akan belajar besok, maka saya buatkan untuk video ini untuk bagian dari pembelajaran kita. Yang terkhusus kita akan belajar pada hari ini adalah terkait dengan Piagam Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan Piagam Madinah. Dalam pendidikan Islam multikultur, Piagam Madinah dapat dijadikan salah satu sumber otentik bahwa Islam sangat bisa hidup dalam kondisi heterogen ketika kondisi sosial masyarakat kita majemuk multikultur. Islam dapat menempatkan diri secara baik. Mari kita lihat Piagam Madinah ini. Piagam Madinah ini teman-teman bisa melacaknya dalam banyak literatur. Ada di Sirah Ibnu Hisam misalnya, kemudian di Tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada 21 sumber lain yang menulis secara lengkap Piagam Madinah ini. Teman-teman bisa melihat di bukunya Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madinah. Nanti teman-teman bisa melihat ada 21 literatur sumber lengkap daripada Piagam Madinah ini yang bisa teman-teman baca. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana bukti otentik dari betapa tolerannya, betapa kuatnya kemungkinan hidup multikulturnya bagi setiap muslim. Nah, Hamidullah menyebutkan dalam bukunya, dalam artikelnya The First Written Constitution of the World yang diterbitkan di dalam Islamic Review Working itu tahun 1941. Beliau menyebutkan bahwa beliau meneliti ini secara lebih dalam. Beliau membuktikan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Beliau merinci bagaimana konstitusi itu dengan syarat tertentu, kemudian yang ada di dalam sebuah negara Madinah. Negara dalam arti kekinian, ketika sebuah negara harus ada teritorialnya, wilayah, kemudian pemerintahan, tata aturan sosial atau aturan, kemudian ada pemerintahannya. Nah, beliau meyakinkan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama di dunia. Makanya beliau menulis judulnya, beliau pertegas, The First Written Constitution of the World. Nah, sebenarnya ketika Piagam Madinah ini dibuat, Madinah dalam kondisi sosial, politik, ekonomi yang cukup banyak mengalami problem. Lima yang bisa saya sebutkan di sini. Pertama adalah terkait dengan hak dan kewajiban. Kemudian terkait dengan pemukiman dan pencaharian. Kemudian terkait pemahaman kepada kelompok yang berbeda. Dalam hal ini agama yang berbeda, termasuk Yahudi dan Nasara yang ada di Madinah. Kemudian terkait dengan politik dan keamanan. Kemudian terkait dengan ekonomi terhadap kaum muhajirin. Atau sebenarnya memang kan saat itu banyak kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Nah, sementara di Madinah sendiri mengalami problem persatuan antar kabilah, terutama kaum Aus dan Khazraj yang itu mengalami permusuhan, dendam yang berkelanjutan. Baru kemudian hijrah. Nabi hijrah bersama para sahabat dan tidak membawa apapun. Tidak membawa harta benda dan seterusnya. Sehingga
masalah sosial bertambah banyak, termasuk terkait dengan kepemilikan tadi, kemudian pemahaman terhadap non-muslim, kemudian politik dan pertahanan, karena memang kaum Quraisy ingin datang untuk menyerang atau meruntuhkan kekuasaan Nabi di sana. Maaf, tadi ada telepon, jadi terputus videonya. Nah, kita lanjutkan. Ketika kaum Yahudi datang, ketika kaum Quraisy ingin meruntuhkan kekuasaan Nabi di Madinah, maka secara otomatis politik dan pertahanan juga menjadi problem yang harus diperhatikan oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah. Nah, bagaimana Nabi menyelesaikan problem-problem sosial tersebut dengan konstitusi yang beliau tulis yang sering disebut dengan Sahifah Madinah atau sering kita kenal dengan Piagam Madinah. Yang itu tertulis 14 abad yang lalu. Kalau yang terbaru misalnya Sazili membandingkan Piagam Madinah dengan Undang-Undang Dasar 1945, beliau dapat melihat bahwa memang Piagam Madinah 14 abad yang lalu, kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Dasar kita yang lahir pada abad 20, yang jauh selisihnya, itu sangat dekat sekali. Bahkan Al-Khairati menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 justru dilahirkan atas dasar-dasar yang diletakkan pada Piagam Madinah. Makanya Al-Buti menyebutkan Piagam Madinah ini sebagai dustur atau undang-undang dasar. Jadi makanya wajar Piagam ini disebut sebagai konstitusi sebuah negara. Nah, saya akan melihat pada sisi takafulnya. Bagaimana pada Piagam Madinah tidak hanya bertoleransi dalam arti saling menghargai dan membiarkan yang berbeda tetap berbeda, tapi lebih dari itu, Islam justru memerintahkan untuk bertakaful. Nah, kita lihat dulu takaful ini maknanya apa. Takaful secara bahasa berasal dari kata kafalah atau dalam bahasa Arab yang artinya menolong, memberi nafkah, mengambil alih problem atau perkara seseorang. Nah, ini bisa kita lihat dalam dua ayat di dalam Al-Quran, surat ketiga atau surat ke Al-Imran ayat 44 dan surat ke-28 Al-Qasas ayat 12. Di sana Allah menjelaskan terkait dengan takaful, kafala, yakfulu Maryam dan yakfulu Musa. Artinya adalah memelihara Maryam ketika kecil dan juga memelihara Musa. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa takaful ini tidak hanya sekedar membantu dalam hal biasa saja, tetapi lebih dari itu memelihara dalam makna sebagaimana layaknya orang tua memelihara anaknya. Sangat dalam sekali. Artinya takaful yang diminta oleh agama Islam sangat halus, sangat mendalam sekali. Bagaimana layaknya seorang ibu atau seorang ayah bertakaful atau membantu atau memelihara seorang anaknya. Nah, apa saja takaful yang dilahirkan pada Piagam Madinah? Mari kita lihat satu-satu. Piagam Madinah ini ada 47 pasal, 10 bab, 47 pasal. Nah, saya akan melihat beberapa saja terkait dengan konsep takaful ini atau prinsip takaful ini. Pertama adalah takaful dalam hal mengatasi problem sosial ekonomi. Nanti teman-teman bisa baca pasal per pasal dari Piagam Madinah ini, bisa di searching.
terutama khususnya riwayat Ibnu Hisham. Ada 47 pasal. Nah, dari pasal-pasal itu ada di pasal 2 sampai pasal ke-10 itu mempertegas bahwa setiap kabilah, kalau dulu itu kabilah itu seperti kubu-kubu atau suku-suku besar. Nah, kalau sekarang bisa kita analogikan dengan provinsi-provinsi. Nah, provinsi-provinsi diperintahkan setiap anggota dalam suatu kabilah atau provinsi tersebut untuk membantu membayarkan diat atau denda bagi anggota kabilahnya yang melakukan tindakan kriminal seperti membunuh, mencuri, atau hal tindakan lainnya yang menyebabkan harus dibayarkannya denda sesuai dengan permintaan dari pihak korban. Nah, bahkan dalam hal diat ini di pasal 11 sampai ke pasal 14 ada perintah untuk membantu orang yang berhutang. Misalnya anggota kabilah, karena semua diwajibkan untuk membayar suatu diat atau denda tadi. Kemudian ada salah satu orang yang tidak mampu, kemudian dia berhutang untuk membayar diat itu, maka yang lain yang mampu diharuskan untuk membantu yang berhutang dalam rangka melakukan pembayaran diat tadi. Gitu. Ini mengatasi problem sosial ekonomi. Nah, sebenarnya ini jauh akan lebih dalam, tidak hanya sosial ekonomi, tetapi mengatasi problem dendam-mendendam. Karena ketika terjadi misalnya pembunuhan, maka mungkin ada dendam, kemudian saling balas dan terus berketerusan. Nah, ketika ada solusi diat atau denda dan meskipun berat besar misalnya, tapi bisa dicarikan solusinya bersama-sama dalam kelompok kabilah, maka problem dendam, problem permusuhan bisa terurai. Selesai satu problem sosial dan ekonomi. Kemudian ada satu prinsip lagi di pasal 11 sampai pasal 14 itu jelas diperintahkan bertakapul itu hanya untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Nah, kita bisa melihat ini ada kontradiktif dengan pasal sebelumnya yang memerintahkan membayar diat karena orang melakukan tindakan kriminal, kemudian diminta dibantu membayar dendanya, ya kan, diatnya, seolah-olah membantu dalam hal orang yang telah berbuat kesalahan. Nah, kalau kita melihat pasal 11 dan 14 ini, artinya ada range bagaimana membantu ini. Membantu ini selain tadi ada kemaafan dari pihak korban, sisi lainnya adalah agar setiap kabilah mengawasi anggotanya untuk tidak melakukan keburukan, mencegah tadi prinsipnya, kemudian menegakkan kebenaran. Artinya Nabi menginginkan komunitas-komunitas Islam dalam kabilah-kabilah itu untuk saling menjaga komunitasnya untuk menghindari anggotanya dalam berbuat atau bertindak mungkar. Kemudian justru sebaliknya mengajak pada kebenaran. Selain itu, larangan ini juga disebutkan di pasal 12 sampai 14, pasal 17, kemudian pasal 20, 22 dan 47 itu ada larangan untuk saling membantu, bersekutu atau membuat perjanjian dalam hal keburukan atau melanggar peraturan-peraturan kabilah. Ini cukup tegas. Artinya takapul selain tadi hal diat tadi, prinsipnya adalah dalam hal kebenaran dan mencegah kemungkaran. Berikutnya, di pasal 15 dan 16 dipertegaskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, termasuk Nabi sebagai pemerintah di sana, harus melindungi setiap warga negara, terkhusus bagi kaum yang papa. Nah, tidak diperjelas siapa kaum papa itu,
yang tadi tentu masyarakat Madinah yang heterogen, multikultur, bisa saja beragama yang berbeda dan berkelompok-kelompok yang berbeda, pemerintah mengambil peran tanpa memperhatikan kultur-kultur mereka yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari butir-butir itu terlihat bahwa komitmen masyarakat Madinah yang ingin dibangun oleh Nabi tidak hanya berdasarkan semangat keagamaan saja atau otoritas satu keagamaan belaka, tetapi lebih dari itu, Nabi ingin membentuk komunitas baru masyarakat Madinah yang multikultur tetapi bisa hidup saling berdampingan dengan prinsip-prinsip yang baik, termasuk salah satunya adalah bertakaful antar sesama masyarakat Madinah tanpa memperhatikan perbedaan kultur itu tadi. Nah, kalau saya kasih simpulkan dari bacaan ini tadi, bisa dipahami bahwa masyarakat yang ingin dibangun Nabi, yang dibuat aturannya melalui Piagam Madinah, adalah masyarakat yang diharapkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan mendasarinya dengan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan sosial. Artinya terlihat jelas bahwa Nabi ingin masyarakatnya itu hidup lebih baik dan sejahtera dalam tataran perlindungan sebuah negara, sehingga bisa hidup damai meskipun dalam kondisi multikultur. Sehingga saya bisa menyampaikan bahwa salah satu dasar pendidikan multikultur yang bisa kita ambil dalam Islam adalah Piagam Madinah ini sebagai the first written constitution of the world, atau konstitusi pertama yang ditulis di muka bumi ini. Jadi teman-teman nanti bisa baca dulu, bisa melihat Piagam Madinah ini seperti apa, supaya teman-teman bisa melihat isi-isinya secara lebih detail. Saya tidak membacakan isinya, supaya harapan saya teman-teman membaca. Sebenarnya memang problem di kita adalah ketika malas membaca. Kalau teman-teman malas membaca, apalagi di perkuliahan daring ini, maka teman-teman akan tertinggal jauh, karena konsepnya adalah belajarnya justru sebenarnya diharapkan mandiri. Teman-teman diharapkan mencari literatur sebanyak mungkin, memperbanyak bacaan, sehingga teman-teman bisa memperluas kafa'ah atau wawasan teman-teman dalam hal apapun, dalam mata kuliah apapun, atau dalam mempelajari hal apapun. Termasuk ke depan mungkin, karena ini semester 4, teman-teman harus menulis proposal ke depan di semester 6 dan seterusnya. Teman-teman paling tidak dengan menulis makalah-makalah, kalau teman-teman real menulis, itu bisa menjadi dasar teman-teman menulis proposal nanti, baik secara teknis bahkan secara konten. Kalau tulisan teman-teman memang teman-teman buat secara sungguh-sungguh dengan menggali sebanyak mungkin informasi dan literatur, maka itu bisa menjadi dasar menulis bagi teman-teman ke depan. Sehingga jangan khawatir teman-teman berlelah-lelah untuk membaca, mencari referensi dan menulis. Jadi pada kesempatan ini sampai minggu depan teman-teman mengumpulkan tugas akhir yang saya minta. Teman-teman bisa ini sebagai bagian dari perkuliahan kita, sebagai tambahan. Teman-teman saya harapkan untuk mencari Piagam Madinah ini, untuk membacanya, untuk memahaminya lebih lanjut. Karena dari awal kita sudah sampaikan bahwa saya bukan sumber ilmu pengetahuan bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.